Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Kholifah, perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi dasar-dasar pendidikan tentang usaha-usaha penanggulangan masalah pendidikan. Dan saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Eva Selviani, yang kedua ada Yani Raini, yang ketiga ada Wilda, yang keempat ada Niwayan Elvida Arianti. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niwayan NPM 306522562. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya penanggulangan masalah pendidikan. Yang pertama, perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan kurikulum berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan tersebut dapat berupa materinya, orientasinya, pendekatannya, maupun metodenya. Yang kedua, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, visi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, fungsi kurikulum. Kurikulum sebagai perangkat rencana dan pengaturan mengenai isi bahan pembelajaran dan proses selama kegiatan belajar mengajar. Memiliki fungsi yang sangat penting. Rencana dan pengaturan yang sangat berpengaruh pada pencapaian visi dan misi dalam target pendidikan kita. Harapan-harapan untuk pencapaian kemajuan di masa depan sangat dipengaruhi oleh muatan-muatan yang terkandung dalam kurikulum. Hai, nama saya Eva Selviani, NPM 3062056148. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu kurikulum sebagai perbaikan kualitas pendidikan. Tidak dapat disangka lagi bahwa kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi yang pertama, menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kedua, menjadi manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, serta mandiri. Yang ketiga, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengertian pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan menurut istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Dapat diartikan pengelolaan pendidikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Terdapat beberapa fungsi pengelolaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengarahan atau directing. Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Kemudian yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha, pemantauan kinerja atau kinerja terarah. Yang kelima, pengembangan.
Pengembangan adalah fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan. Perkenalkan, nama saya Halimatus Kholifah, NPM 3062056036. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Yang ketiga, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060-5/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar. Yang keempat, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 979-102-Kep-I-1994 tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Barat. Yang kelima, Keputusan Kepala Dinas Kota Cimahi Nomor 800-1330 Disdik-2009 tentang pedoman penyusunan rencana pendapatan dan belanja sekolah. Selanjutnya, tujuan dan pengelolaan sekolah. Yang pertama, untuk meningkatkan dan memaksimalkan segenap sumber daya pendidik sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, sebagai acuan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sekaligus sebagai alat evaluasi penyelenggara. Ruang lingkup pengelolaan pendidikan. Ruang lingkup pengelolaan pendidikan merupakan upaya untuk menggali, memupuk, menggerakkan dan mempertahankan sumber daya pendidikan secara seimbang dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan melalui sistem kerjasama. Adapun bidang gerapan antara lain: 1. Inventarisasi sumber daya pendidikan. Yang kedua, program pengenalan sistem kerjasama. Adapun kerjasama gerapan melalui 13 cara, yaitu 1. Pengelolaan kurikulum. 2. Pengelolaan kesiswaan. Ketiga, pengelolaan ketenagaan. Yang keempat, pengelolaan keuangan. Yang kelima, pengelolaan sarana prasarana. Yang keenam, pengelolaan potensi masyarakat sekitar. Yang ketujuh, pengelolaan administrasi sekolah. Yang ke-8, pengelolaan program SK. Yang ke-9, pengelolaan BP atau BK. Yang ke-10, pengelolaan laboratorium. 11, pengelolaan perpustakaan. 12, pengelolaan hasil penelitian. Yang terakhir, pengelolaan manajemen keterampilan. Nama saya Yani Raini, NPM 3062056169. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Wilda, fungsi pendidikan luar sekolah. Fungsi pendidikan di luar sekolah memiliki 5 fungsi. Yang pertama, fungsi pendidikan luar sekolah sebagai substitusi pendidikan sekolah. Yang kedua, fungsi pendidikan luar sekolah sebagai komplement pendidikan sekolah. Yang ketiga, fungsi pendidikan luar sekolah sebagai suplemen pendidikan sekolah. Yang keempat, fungsi pendidikan luar sekolah sebagai jembatan memasuki dunia kerja. Yang kelima, atau yang terakhir, fungsi pendidikan luar sekolah sebagai wahana untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan. Kesimpulan dari upaya-upaya penanggulangan masalah pendidikan.
Misi pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Karena itu, pendidikan selalu menghadapi masalah. Sebabnya, karena pembangunan sendiri selalu mengikuti tuntutan zaman yang selalu berubah. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan sangat luas dan kompleks. Karena sifat sasarannya manusia. Manusia merupakan makhluk misteri yang mengundang banyak misteri. Oleh karena itu, agar masalah-masalah pendidikan dapat dipecahkan, maka diperlukan rumusan masalah-masalah pendidikan yang bersifat pokok, yang dapat dijadikan acuan bagi pemecahan-pemecahan masalah praktis yang timbul dalam praktik pendidikan lapangan. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.